Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan debat-debat antara apologet Kristen Indonesia bersama polemikus Islam. Mari kita dengarkan debat ini dan mari kita simak dengan baik. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Begitu ayatnya. Ya. Kemudian saya bacakan terjemahnya kepada Bang. Ya, silakan. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Lanjut. Kemudian dan sekiranya mereka ketika menganiaya kepada diri mereka itu segera datang kepadamu lalu mohon ampun kepada Allah dan Rasulku mohon ampun untuk mereka. Baik. Sekarang saya tanya Bang, betul tidak menurut Al-Quran bahwasanya orang-orang itu harus datang kepada Muhammad untuk memohon ampun, lalu Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka? Apa Bang? Coba dulu lagi. Bang. Ya, jadi di dalam An-Nisa 64 itu disebutkan bahwa jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu lalu memohon ampun kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, itulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Apakah ayat ini masih berlaku? Itu berlaku terus Bang ila yaumil qiyamah kok. Berarti betul orang yang datang ke makam Muhammad meminta ampun di sana, bertawasul di sana? Bang, di sini kan lafaznya ketika dengan kamu. Di situ kan kalau Abang hafal Al-Qur'an. Ya, makanya terima kasih Bang James. Berarti ayat ini berlaku nggak? Berlaku. Kalau berlaku, berarti betullah yang dilakukan orang-orang yang pergi ke makam Muhammad, bertawasul di sana, meminta kepada Muhammad supaya Muhammad memohonkan ampun. Bertawasul kepada Muhammad semua. Mereka ke sana bukan minta Nabi Muhammad ampun kepada Allah. Bang, oke, aku tanya Abang jujur nih. Betapa banyaknya orang-orang yang berziarah ke makam Muhammad. Apa yang mereka lakukan di sana? Apa yang mereka lakukan di sana, Bang? Ziarah. Ya, mereka ngapain di sana? Betul tidak bahwasanya mereka di sana bertawasul meminta kepada Muhammad agar Muhammad mendoakan mengampuni? Betul tidak? Ya enggak bisa lah Bang, Nabi Muhammad dan enggak ada kok. Oke, berarti ayat ini tidak berlaku lagi. Ini menceritakan dahulu ada mereka betul Abang Halim. Begini sedikit Bang Abdul, betul. Yang Abang katakan betul bahwa ini dahulu. Maka sekarang pertanyaannya, kan Muhammad sudah tidak ada. Betul? Ya. Muhammad kan sudah meninggal, betul? Nah. Betul? Makanya saya tanya, apakah ayat ini masih berlaku? Apakah ayat ini masih berlaku? Dipakai sekarang begitu maksud Abang itu? Kita bisa nggak ayat ini diterapkan sekarang? Kita itu bertawasul dengan Nabi Muhammad. Boleh saya jelaskan Bang? Silakan. Karena ranah Abang ini sudah masuk ranah akidah, tentunya kita tidak boleh menjelaskan ayat ini langsung cos begitu ya, tidak bisa. Gini loh Bang. Bukan hanya sekedar di dalam Al-Quran, dalam Bible pun ada ayat yang menceritakan seseorang atau Tuhan memerintahkan seseorang tersebut untuk datang kepada seseorang. Contohnya datang kepada Mose, datang kepada Nabi Musa, kemudian tolong mintalah Nabi Musa untuk memintakan ampun kepadamu gitu. Itu dalam Bible ada loh Bang. Abang kalau bilang tidak ada, kalau memintakan ampun seperti itu tidak ada. Ya lafaznya tak sama, jelas tak sama loh Bang, jangan kayak gitu lah Bang. Iya, makanya seperti semakna, oke. Lah kemudian itu bukan semerta-merta kemudian ayat itu tidak berlaku lagi. Ayat itu akan tetap berlaku dan tetap sahih, akan tetap digunakan sebagai keimanan bagi kita bahwa dulu semasa Nabi ada orang yang berbuat salah, kemudian mereka datang kepada Nabi meminta ampun untuk mereka, minta ampun kepada Allah untuk mereka, kemudian Allah Ta'ala ampuni dosa mereka. Berkat apa? Berkat perantara Nabi. Sekarang apakah ayat itu berlaku? Kemudian ini kan pertanyaan Abang, apakah ayat itu berlaku? Kemudian ayat itu kita gunakan untuk kita meminta. Bang, dalam ayat ini saja sudah bermakna madhi loh Bang, gitu loh. Kalau Bang memang sudah membaca Al-Quran, oke, berarti tidak berlaku lagi Bang. Kok begitu? Jelaskan Bang, ayat ini bermakna madhi berarti berupa cerita. Betul, betul. Yang Abang bilang itu betul. Makanya pertanyaanku sekarang adalah, sekarang apa beda berarti sekarang umat bentar Bang, ini kan tinggal 3% nih, terakhir saya tanya 2% bahkan. Ini apa perbedaan madhi dan mudhari? Kalau Abang memang paham Quran, maka fi'il madhi itu adalah masa lampau. Sedangkan fi'il mudhari itu, kalau Abang membilang begitu, maka itu salah. Itu hanya definisi lughah, bukan dalam definisi nahwu, dalam definisi. Betul Bang, aku ngerti Bang. Maksudku untuk mempersingkat, gini Bang, aku ngerti semua itu aku Bang. Gini, yang ku maksudkan adalah, apakah ayat ini bisa diterapkan? Apakah ayat ini masih applicable sampai sekarang? Kita disuruh tawassul Bang.
Nah, makanya pertanyaan saya, jikalau seseorang datang ke makamnya Muhammad, dia mengatakan di situ, wahai Muhammad, sampaikanlah kepada Allah supaya Allah memohonkan ampun kepada saya. Apakah perbuatan itu sesuai dengan Quran atau tidak? Nggak ada yang minta kepada Nabi di situ, Bang. Saya udah ke sana, nggak ada yang minta, Bang. Abang ini jangan buat Ah, ini kalau kayak gini kita susah ini ya, Bang. Ini saya Bang ke 2022 kemarin saya ke Mekah dan Madinah. Makam Nabi itu kan Madinah. Kita tuh jangankan berdoa, Bang, ngangkat tangan di depan makam Nabi. Itu ada petugas langsung nepuk tangan kita loh. baik. Oke, gini, kutanya sama Abang gini. Oke, gini, boleh nggak? Nampak enggak 2% ya? Ini. Kalau seperti itu, Bang, artinya ketika Abang mengucapkan tahiyat, kan ada 2 tahiyat itu yang mengatakan begini, Assalamu alaika ayuhan nabiyyu. Ketika Anda mengucapkan Assalamu alaika ayuhan nabiyyu, itu kan Anda kan berkata kepada Muhammad. Nah, Di dalam sekarang sholat abang Anda. sebelum abang melanjutkan, abang tahu nggak sebab terjadinya apa kenapa dibaca itu dalam sholat? Baru saya jawab. Abang tahu nggak penyebabnya kenapa itu Baik, dibaca Bang, dalam sholat? gini Bang ya. Itu nanti kita akan debat kusir. Karena begini, Nah, Bang. karena Karena Bang, itu adalah jawaban. Karena kalau abang tahu penyebabnya, maka itu akan menjadi jawaban, Bang. iya, Karena kalau tapi abang nggak gini tahu, Bang, yang jadi masalah begini Bang. Bagaimana mungkin Muhammad sholat seperti itu? Karena bagaimana Muhammad sholat mengucapkan Assalamu alaika ayuhan nabiyyu. Makanya saya ya, bilang, makanya abang harus tahu kenapa lafaz itu diceritakan. Iya. iya, nanti kalau Abang cerita seperti itu, ceritanya itu bisa macam-macam gitu loh, Bang. Bisa saja ada yang cerita begini dan lain sebagainya. Kayaknya dia udah mulai ngedrop, teman-teman. Halo, Abdul Halim? Halo? Iya, kayaknya udah ngedrop, teman-teman. Udah habis. Oke lah, teman-teman, ya. Sudah 2.700 ini yang nonton. Teman-teman, kalau saya itu on cam, banyak yang bilang on cam. Ini sekalian saya curahkan isi hati saya, teman-teman ya. Kenapa saya itu sekarang nggak mau on cam? Ternyata teman-teman yang rekam layar ini banyak sekali, teman-teman. Dan itu diupload di YouTube dan ada satu channel YouTube yang membuat satu thumbnail yang nggak enak saya lihat, gitu loh. Makanya saya sekarang dulu memang pernah saya katakan, silakan share, silakan ini video-video saya silakan. Tapi ternyata saya lihat orang-orang yang merelay channel-channel saya di YouTube itu kayaknya motivasinya udah beda ini gitu loh. Kayaknya kok pemilik channel-channel YouTube yang hanya sekedar merelay-relay ini kok kayak ada motivasi tertentu gitu loh. Ya. Makanya saya pengen ini dulu saya rapikan dulu ya supaya nanti saya bisa on cam ya seperti channel-channel lain lah. Kalau kalian lihat seperti Mikana, seperti ini, mereka udah bisa on cam seperti itu, RK, mereka sudah on cam. Suatu saat saya akan seperti itu, teman-teman. Dan saya kalau sudah on cam, nanti teman-teman bisa lihat sendiri lah bagaimana ya. Saya sekarang belum dulu karena setiap saya on cam itu saya lihat kok orang langsung ngambil videonya, langsung di ini, langsung kayak jadi apa ladang ini sebagai mereka gitu loh yang saya kurang ini. Itu teman-teman, makanya saya nggak ini on cam, teman-teman. Oke ya, saya naikkan lagi nih. Ya, nanti suatu saat lah, kalau saya udah bisa nge-relay langsung ke YouTube saya. Soalnya saya belum tahu ini caranya gimana saya langsung relay ke YouTube saya ini, saya belum tahu. Nggak ngerti saya, satu siaran langsung bisa ke YouTube, langsung bisa ke TikTok nih saya belum ngerti sampai sekarang. Caranya saya nggak ngerti. Oke, Eko Mulyadi, Muslim Bang? Muslim Bang, Muslim. Ya, sesuai dengan tema kita Bang, wajibkah menjadikan Muhammad sebagai Tuhan? Tidak wajib Bang. Tidak wajib. Oke, apa itu menjadikan sesuatu sebagai Tuhan menurut Al-Quran? Kita mentaati dan apa ya? Kita mentaati. Ya. Oke, Anda mentaati Muhammad? Mentaati. Berarti menjadikan Muhammad sebagai Tuhan? Tidak Bang. Kan ajaran Muhammad kan suruh menyembah Allah. Waduh. Bang, adakah saya bilang menyembah di sini? Coba Abang baca dulu itu. Coba baca. Baca dulu. Coba baca dulu aja tulisannya. Enggak ada Bang. Iya, baca dulu coba. Bisa baca nggak? Wajibkah menjadikan Muhammad sebagai Tuhan? Oke, saya tanya, menjadikan sesuatu sebagai Tuhan itu definisinya apa? Menjadikan sesuatu sebagai Tuhan. Artinya? Artinya kita apa ya? Menuruti dan mentaati. Makasih, Bang. Menuruti dan mentaatinya. Oke, menjadikan sesuatu sebagai Tuhan artinya menuruti dan mentaatinya. Sekarang saya tanya sama Anda. Berarti Anda menuruti dan mentaati Muhammad nggak? Iya, mentaati perintah-perintah. Oke, sesuai dengan definisi Anda tadi, menuruti dan mentaati artinya menjadikannya sebagai Tuhan, betul? Sudah kan ajarannya kan muter lagi kan? Aduh, udah Bang, coba dulu Bang, belajar dulu. Aduh, sulit nih. Gimana ini teman-teman?
Cobalah yang muslim lah ya. Yang memiliki ilmu lah. Tadi itu agak mendingan tadi. Cuman ya tetap aja dia berkelit di masalah ini tadi, mentuhankan ini. Oke, Pusat Kurma Pontianak, muslim bang? Ya, Muslim. Selamat siang, Bang. Selamat siang. Oke. Wajibkah menjadikan Muhammad sebagai Tuhan? Ya, kalau dikatakan wajib, sebetulnya pertanyaannya juga salah sih, Bang. Sebetulnya kami kalau di Islam itu tidak menjadikan Muhammad sebagai Tuhan. Iya, tapi masalahnya Anda tidak mengerti apa itu menjadikan sesuatu sebagai Tuhan. Coba, apa definisi, sebentar bang, apa definisi menjadikan sesuatu sebagai Tuhan? Yang yaitu di definisinya dalam konteks teologi dan filosofi itu kan merujuk pada entitas tertinggi yang dianggap sebagai penciptaan, penguasa. Oke. Menjadikan sesuatu sebagai Tuhan itu artinya menjadikan dia sebagai pencipta gitu. Ya. Baik, saya bukakan surat Al-Jasiyah ayat yang ke 23 ya. Di dalam surat Al-Jasiyah ayat 23 dikatakan di sini, maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Jadi menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan artinya menjadikan hawa nafsu sebagai sang pencipta gitu. Sebetulnya Bang, Enggak, jangan, saya nggak mau muter lagi. Anda barusan bilang menjadikan sesuatu sebagai Tuhan artinya menjadikan sesuatu itu sebagai sang pencipta. Berarti Ya, pencipta, Al-Quran sedang penguasa. mengatakan bahwa orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan artinya orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sang pencipta gitu. bukan gini Bang. Coba- Sekarang bukan. Gini Bang. Enggak, sekarang bukan. Tadi menjadikan sang pencipta. Coba sekarang yang benar dulu. Apa itu menjadikan sesuatu sebagai Tuhan? Dalam konteks teologi dan filosofinya, Bang, Gini, dengar. Menjadikan sesuatu sebagai Tuhan adalah, jawab. adalah menjadikan atau Tuhan dianggap sebagai pencipta, penguasa dan sumber dari segala sesuatu yang ada di alam semesta. Pikir kau kesini nggak ilmu kau ke laut aja. Kau aja menjadikan sesuatu sebagai Tuhan aja kau nggak tahu. Gimana sih? Anda aja nggak tahu menjadikan sesuatu sebagai Tuhan itu apa. Mutar-mutar Anda ke sana kian kemari. Andi William, Muslim bang? Islam. Oke, Anda tahu apa itu menjadikan sesuatu sebagai Tuhan? Bang Edi, sebelum saya menjawabnya, bisa on cam nggak? On cam bisa saya on cam kalau saya sudah memperbaiki bagaimana caranya saya bisa langsung merelay ini ke YouTube saya. Karena ketika saya on cam, ternyata banyak orang yang merekam, memanfaatkan, menjadikannya konten. Kalau memang Terima berani kasih, menjawab, on cam dulu. Ada nanti masanya, jangan khawatir, nanti ada masanya saya on cam. Di balik layar. Ada masanya nanti on cam, jangan khawatir kamu. Teman-teman, nanti mudah-mudahan ya teman-teman jika Tuhan izinkan ada masanya saya nanti on cam seperti apologet Kristen yang lain seperti RK, seperti Rudy Yohanes. Ada nanti masanya saya on cam. Kalau saya on cam nanti channel ini rame. Saya nggak mau channel ini rame. Kalau saya on cam nanti di sini yang nonton minimal 10.000 orang. Ya. Nggak usah dulu. Bilang aja takut nanti kalau on cam. Silakan. Kamu mau menjawab? Mau Ya, menjawab? kalau mau saya jawab on cam dulu. Mengapa kalian itu penasaran sekali ya? Tenang aja, nanti ada masanya teman-teman, ada masanya. Sabar. Saya tidak mau saya on cam. Soalnya saya lihat on cam yang udah profesional, ternyata apa barang kreasinya dia itu, hasil karyanya dia itu sama mereka tidak berani diplagiat orang lain. Ada caranya gitu. Nah itu yang sedang saya mau teliti dulu. Supaya kalau saya on cam, saya tidak mau karya-karya saya ini, video-video saya ini, itu tidak lebih dahulu saya amankan di YouTube gitu. Seperti itu. Hadid? Ya, Muslim bang? Muslim bang. Alhamdulillah. Baik. Apakah Anda tahu definisi apa itu menjadikan sesuatu sebagai Tuhan? Menjadikan sesuatu sebagai Tuhan. Ya. Definisinya Kok kebentar bang? Halo? Waduh. Hadid? halo. Kemana bang tadi pergi? Enggak dengar bang ya. Ya nggak dengar kalau Anda baca Google ya nggak tahu, nggak kedengeran. Jangan keluar dari aplikasi. Halo. Jangan keluar dari aplikasi. Coba, apa itu menjadikan sesuatu sebagai Tuhan menurut Al-Quran? Menjadikan sesuatu sebagai Tuhan. Bukan menjadikan sesuatu sebagai gorengan. Dari tadi udah dibilang menjadikan sesuatu sebagai Tuhan kok.
Menurut Al-Quran bang ya? Terus menurut Al-Quran apa, Bang? menurut pendapat saya? Bang, kalau nggak tahu bilang, saya tidak berilmu, tolong ajari saya edis TV gitu. Ya menurut Al-Quran atau menurut pendapat pribadi saya bang? Menurut Quran, Bang. Kalau Anda nggak mau menurut Quran, coba menurut pribadi Anda dulu. Siapa tahu sesuai dengan Quran. Silakan. Apa itu menjadikan sesuatu sebagai Tuhan menurut pribadi Anda? Ya Makasih ya teman-teman yang kasih gift ya. Silakan. menjadikan sesuatu sebagai Tuhan tuh kita menganggap dia maha pencipta. Menganggap dia Maha Pencipta. Baik, saya bukakan ayat Qurannya. Di dalam Quran surat Al-Jasiyah ayat yang ke-23. Dikatakan di sini, maka pernahkah engkau melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Berarti menurut definisi Anda menjadikan sesuatu sebagai Tuhan itu adalah menganggapnya Sang Pencipta, betul? Ya, Berarti orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan adalah orang-orang yang menganggap bahwa hawa nafsunya itu adalah pencipta langit dan bumi gitu. sebenarnya enggak. Ah, berarti nggak sesuai definisimu dengan Quran. Karena pertanyaan abang mengarahkan saya untuk menyetujui pendapat seperti itu. Loh, bukan pendapat saya, Bang. Ini ayat Quran, Bang. Frase, dengarkan. Frase menjadikan bla 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 sebagai Tuhan itu ada. Baik di dalam Quran, baik di dalam Bible. Di dalam Bible itu tertulis di dalam nih, kubacakan Bang yang di dalam Alkitab ya, nih. Karena banyak kulihat orang-orang Kristen awam dan orang-orang Islam awam yang berdebat tentang ini. Nih, Roma 14 ayat yang ke-9. Karena saya seorang Kristen, jadi saya harus mulai dulu dari Kristen. Ya. Boleh. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Supaya ia menjadi Tuhan. Perhatikan. Supaya dia menjadi Tuhan. Baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Abang tahu nggak definisinya di sini menjadi Tuhan di sini apa? Menjadi Tuhan di sini maksudnya adalah menjadi penguasa, menjadi sesuatu yang kepadanya Anda takluk, menjadi sesuatu yang memerintah, menjadi sesuatu yang memiliki otoritas, menjadi sesuatu yang kepadanya kita patuh dan tunduk. Baik, sekarang saya tanya sama Anda. Saya pengen penjelasan Anda sesuai dengan surat Al-Jasiyah ayat yang ke-23. Mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Saya mau tahu apa yang diperbuat seseorang terhadap hawa nafsunya sehingga seseorang itu disebut menuhankan hawa nafsunya. Ya, seseorang yang terlalu menuruti hawa nafsunya mungkin. Baik, setuju. Saya setuju dengan Anda. Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan adalah orang yang dia menaklukkan diri, menyerahkan kepatuhan penuh kepada hawa nafsunya. Setuju? Setuju. Kutanya sama abang sekarang. Wajib tidak Anda menyerahkan kepatuhan penuh kepada seorang manusia bernama Muhammad? Kepatuhan penuh. Iya. Secara ajaran kami di Islam ya wajib bang. Wajib. Berarti Anda wajib menjadikan dia sebagai Tuhan? Tidak. Buset, masih muter lagi. Udah, abang nggak nyambung, dibawa dulu. Kita udah ngobrol panjang lebar, bagus-bagus, Anda muter. Tidak lagi. Di dalam pikiranmu itu, menjadikan Muhammad sebagai Tuhan itu menganggapnya Sang Pencipta gitu. Memang kau. Siapa yang ngomong bahwa menjadikan Muhammad sebagai Tuhan itu menjadikannya Sang Pencipta? Nggak ada. Gitu loh. Nggak akan bisa sesuatu itu dijadikan Sang Pencipta kalau dia bukan Sang Pencipta itu sendiri. Gitu loh. Pencipta itu sudah kodrat itu nggak bakal bisa Anda bikin. Bisa Anda gitu ngambil batu terus Anda bikin Sang Pencipta, kan nggak bisa. Narasimu sudah salah gitu loh. Pencipta itu udah dari sononya, nggak bisa dibikin. Sama kayak emak, tahu emak? Ya, orang yang melahirkanmu itu nggak bisa kau bikin itu. Udah dari sononya itu. Nggak bisa kau bikin, lemari, ku bikin kau jadi orang yang melahirkanku, ya nggak bisa. Sama seperti kau ketemu batu, ku bikin kau sebagai Sang Pencipta, aku nggak bisa, itu nggak masuk akal gitu loh. Nggak ada narasi menjadikan sesuatu sebagai Sang Pencipta itu, mau dalam Quran, dalam Bible tuh Anda cari sampai jungkir balik nggak akan ada. Jangan kau mengambil orang lain sebagai Sang Pencipta, nggak ada. Narasi kayak gitu nggak ada. Makanya kau pahami dulu. Masa memahami hal seperti itu aja Anda nggak paham-paham, nggak nangkep-nangkep. Begitu sulit kah Anda memahami itu? Assalamualaikum bang. Saya Kristen, kok mengucapkan Assalamualaikum ini? Ucap salam itu wajib buat umat muslim bang. Bang, Muhammad mengatakan di dalam hadis, janganlah engkau memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi maupun orang Nasrani. Jika engkau bertemu mereka di jalan, maka persempitlah jalan mereka. Apakah Anda sudah menjadi orang yang membantah Muhammad? Oke, saya salah. Nah, gitu dong. Anda tahu MUI sudah mengharamkan salam lintas agama? Oh iya, belum tahu itu bang. Iya, jadi bukan tanpa alasan itu MUI mengharamkan salam lintas agama. Oke. D4 Tigawan. Oke. Anda Muslim?
Ya, siap Muslim Bang. Baik. Anda tahu nggak apa itu mentuhankan atau menjadikan sesuatu sebagai Tuhan? Dalam ajaran Islam itu tidak ada menjadikan sesuatu itu sebagai Tuhan. Oke, Al-Jathiyah 23. Pernahkah Al-Jathiyah kamu 23. melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Ada narasi menjadikan sesuatu sebagai Tuhan? Tuh, menjadikan Ya, hawa kalau- nafsu sebagai Tuhan. Apa itu Kalau baca definisinya? Al-Quran itu Bang tidak bisa sepotong-sepotong. Baik, Bang. silakan ambil Quran Anda. Secara full. Silakan ambil Quranmu. Oke. Saya akan bacakan surat Al-Jathiyah ayat 23. Silakan. Menurut Abang, maka Silakan pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah memberikannya sesat dan sepengetahuan? Oke, Dan ada nggak Allah narasi telah ada nggak dan narasi di Allah- situ? Ada nggak narasi di situ bahwasanya ada orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Iya, karena Oke, ini kalimatnya oke, masih kutanya. ada lanjutannya, Bang. Iya, tahu Kalimatnya saya. jangan dipotong, Bang. Tahu saya. Makanya yang saya bahas itu adalah orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, Iya, betul? jika dalam di sini artinya Iya, pertanyaan saya begini. Iya. Apa yang diperbuat orang-orang itu kepada hawa nafsunya sehingga disebut mereka menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan? Berbuat berarti apa itu mereka kepada hawa nafsunya? Berarti itu adalah pertanyaan dari Abang sendiri, bukan pertanyaan yang dikutip dari Pertanyaan Al-Quran. saya, berbuat apa mereka kepada hawa nafsunya sehingga disebut mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Berbuat apa mereka? Oke, kalau menurut saya pribadi ya, orang yang menuhankan nafsunya itu adalah orang yang mementingkan segala hawa nafsunya Baik, ketimbang mementingkan. perintah daripada Satu, Tuhan. ku Iya. catat, Oke. mementingkan. Terus apa lagi? Apa lagi? Udah. Mementingkan. Itu aja orang yang mengedepankan hawa nafsunya. Mementingkan, ketimbang daripada mengedepankan. Oke, perintah Tuhan. mengedepankan, mementingkan, mengedepankan. Lalu apa lagi? Oke, itu aja. Oke, dua. Sekarang ku tanya sama kau. Siapa yang lebih kau kepentingkan? Istrimu, bapakmu, anakmu, atau Muhammad? Saya lebih mementingkan Muhammad. Oke, siapa yang mementingkan? Terus apa lagi tadi? Aduh, udah kehapus lagi. Mementingkan dan mengutamakan, betul? Iya. Oke, siapa yang lebih kau utamakan? Bapakmu, istrimu, anakmu, atau Muhammad? Nabi Muhammad. Berarti kalau kau bilang mentuhankan itu adalah lebih mementingkan, lebih mengutamakan, ku tanya sama kau, berarti kau harus mentuhankan Muhammad nggak? Tidak berarti seperti itu karena pertanyaan Buset, buset. Kau susah sendiri, nggak definisimu kau bikin sendiri, ku kenakan kepadamu. Coba Karena bikin dulu. pertanyaan Mau abang mengedepankan. itu- Ku tanya sama kau, siapa yang lebih kau kedepankan? Istrimu, Iya. bapakmu, dirimu, atau Muhammad? Nabi Muhammad lah. Baik, kau mementingkan Muhammad, kau Iya. mengedepankan Muhammad. Berarti kalau itu definisi mentuhankan menurut Quran, berarti kau harus mentuhankan Muhammad. Setuju? Saya tidak bilang mentuhankan Muhammad karena pertanyaan abang itu Aduh, siapa kau yang muter lebih terus sudah diutamakan? berapa di sini aku sayur udah. Kau nggak ada ilmumu. Bikin definisimu sendiri, nggak kupaksa kau mendefinisikan. Kau bikin definisimu sendiri, kupakaikan itu ke Muhammad. Iris kuping saya kalau itu nggak kena ke Muhammad. Coba. Kau bikin definisimu sendiri, lalu sekarang kita terapkan itu ke Muhammad. Coba. Kena nggak itu ke Muhammad? Coba. Oke, HP Android Muslim. Ya halo, HP Android Muslim. Halo? ya halo bang, Iya. Anda tahu apa itu mentuhankan? halo, Ya, Anda tahu apa itu menjadikan sesuatu sebagai Tuhan? halo. Namamu HP Android tapi sinyalmu Android. Aduh, HP-mu Android tapi sinyalmu andu-andu. Teman-teman, kalau tok-tok ini teman-teman, sinyal itu harus kuat teman-teman. Bahkan saya pernah membaca komentar, ada komentar bilang gini, habis pulsaku 500.000 sehari, yang penting mantap tontonannya katanya. Masa sih di Indonesia semahal itu? Di Indonesia teman-teman, setahu saya yang unlimited itu kalau nggak salah paling 100.000. Teman-teman, di Indonesia, kalau di luar mahal teman-teman. Saya pernah beli kuota itu 1 bulan itu 700.000 teman-teman, 700. Iya, 700.000. Makanya berbahagialah kalian di Indonesia, itu betul lagu kata orang. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman, teman-teman. Berbahagialah kalian yang di Indonesia. Ini siapa ini? Nama-namanya nggak ada yang si original, nama-namanya nggak ada yang yang asli. Halo Bang. Oke, Faris. Surah Sudah menyimak apa dari itu? Faris? Jathiyah ayat berapa Bang? Ayat 23, silakan dibaca, Bang. Ayat 23. Bentar ya Bang. Oh ini. Ya. Maka pernahkah kamu Melihat? ya
Orang-orang? Oh, maksud abang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Nah itu ini bang, aku Bang, sebentar, sebentar, apa ya, sebentar. Bang, sebentar. Pertanyaannya kan begini, wajibkah menjadikan Muhammad sebagai Tuhan? Maka Anda harus paham dulu apa yang dimaksud menjadikan sesuatu sebagai Tuhan. Karena banyak orang berpikir menjadikan sesuatu sebagai Tuhan itu adalah menganggapnya sang pencipta. Padahal bukan itu definisi yang benar. Nah, makanya aku tanya sama abang. Di sini kan ada frase atau kalimat menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan, betul? Iya, tapi di situ Oke, Bang, sekarang aku ada tanya sama iman abang. tuh, Bang. Menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan itu, orang-orang itu berbuat apa kepada hawa nafsunya? Gini bang, kalimatnya ilah bang, bukan rob. Maaf ya bang. Ya udah, ilah, kita ganti Kalimatnya ilah. Ilah bahasa Iya, Indonesianya itu apa? Sesembahan. Ya, Sesembahan. bahasa Bang. Indonesianya apa? Sesembahan bang. Sesembahan. Oke, berarti Iya. menjadikan hawa nafsu sebagai sesembahan. Iya, nggak boleh. Ya, gimana menjadikan hawa nafsu sebagai sesembahan itu? Iya, mengikuti hawa nafsu itu sesembahan kita bang. Kita menyembah hawa nafsu, nggak boleh. Menyembah hawa nafsu. Menyembah hawa nafsu itu ngapain? Mengikuti hawa nafsu. Menyembah hawa nafsu, menyembah pokoknya. Itu beda sama rob, Mengikuti. ya, bang. Mengikuti hawa nafsu. Anda sujud kepada hawa nafsu gitu? Iya, nggak boleh. Enggak, Anda bersujud kepada hawa nafsu gitu? Iya, nggak boleh kayak gitu bang. Gimana caranya bersujud kepada hawa nafsu? Nah, itu Haris, Bang, kamu belajar dulu. ketika- Belajar dulu. Sujud kepada hawa nafsu lagi, aduh. Hmm. Besok kau gambar hawa nafsumu gitu di tembok gitu. Gambarnya entah apa di situ. Terus kau sujud. Oh, hawa nafsuku gitu. Aduh. Begitu sulitkah kalian memahami hal seperti itu? Mengapa sih kok begitu sulitnya? Maaf Pak. Masuk. Adriana? Halo? Halo? Horas. Kristen, Bang? Islam juga. Islam, Bang? Islam kita Rek. Oke. Coba pastikan dulu apakah Anda betul-betul seorang muslim. Coba syahadat dulu, Bang. Jadi berapa sih? Halo? 68. Sabar ya, teman-teman. Suatu saat kita nanti akan membuat room kita ini lebih teratur ya. Nyala kamera seperti channel teman-teman yang lain ya. Kalau sekarang ini saya belum bisa nyala kamera. Kemarin saya sempat nyala kamera, teman-teman. Ternyata setelah saya lihat, kok ada channel yang bikin thumbnailnya itu nggak bagus gitu loh. Isinya konten debat saya gitu loh. Tapi bikin thumbnail itu nggak bagus. Jadi saya lihat, kok orang-orang ini yang bikin video ini lama-lama kok nggak beres kulihat gitu loh. Makanya nggak sesuai dengan yang kuharapkan, teman-teman. Kupikir menyebarluaskan yang ini, tapi mereka bukan mau menyebarluaskan lagi, teman-teman. Mereka udah lain ininya. Motivasinya udah lain. Oke, Richard Ali Haris, Muslim? Baik, Bang. Tema kita adalah wajibkah menjadikan Muhammad sebagai Tuhan? Sebelumnya saya tanya dulu sama Bang, apakah Anda tahu apa itu definisi menjadikan sesuatu sebagai Tuhan? Tuhan itu pokok dari keimanan, Bang. Kalau kita beriman misalnya kepada Ini orang nggak nyambung. Yang saya tanya bukan Tuhan itu apa. Yang saya tanya, apakah Anda tahu definisi menjadikan sesuatu sebagai Tuhan? Tahu nggak definisi itu artinya apa? Tahu. Apa? Definisi Tuhan itu sesuatu yang kita imani, pokok dari keimanan itulah. Jadi itu bisa dilakukan dari Aduh, udah parah Bang dulunya. Kalau kutanya sama kau begini, menjadikan sesuatu sebagai pacar. Anda harus bisa bedakan menjadikan sesuatu sebagai pacar dengan pacar adalah. Itu aja Anda nggak tahu ya. Pacar adalah bla 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 bla. Menjadikan sesuatu sebagai pacar adalah bla bla. Mami, bahasa Indonesia aja udah nggak lulus. Aduh, bahasa Indonesia aja kamu nggak lulus kok, gimana? Kau bisa nggak menjadikan sesuatu sebagai teman, artinya bla 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 bla. Teman adalah bla bla, kan beda itu. Gitu aja Anda nggak paham. Ada yang ngomong,
Nada suaramu dikit lah, kurangi tensi dikit. Aduh, kadang-kadang emosi bang. Ya memang ini harus anu nih teman-teman. Bentar, aku ambil dulu air minum ya teman-teman. Aduh. Bentar teman-teman, aku ambil dulu air minum. Rasa-rasanya ini, sungguh mengerikan saudara. Bentar ya, kita ambil dulu air minum ya saudara-saudara ya. Bentar, sebentar teman-teman, ambil air minum dulu saya. What lies ahead? Maybe things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my Sepi lagu. Every step is getting brighter as the golden stairs I climb. Every burden's getting lighter. Every cloud is silver lined. There's a sun is always. Ya, itu lagu bagus teman-teman ya. Kalau bahasa Indonesianya itu tak ku tahu kan hari esok, mungkin hari kan gelap. Oke, kita lanjutkan lagi ya teman-teman ya. Oke, Insan, Muslim bang? Halo. Ya, Muslim. Halo? Insan, Muslim bang? Halo. Iya. Tadi halo saja orang siapa Muslim bang? Halo. Aduh, saudara-saudara. Oke lah, kita Malam bang. Selamat malam, bocah bocil Muslim bang. Alhamdulillah abang. Kenapa suaramu kok kayak aneh kamu buat? Emang kenapa? Ya coba, apa yang membuat saya yakin kalau kamu Muslim? Di PP aku kan itu bahasa Arab bang. Apa? Di PP aku kan bahasa Arab. Di profilmu? Iya. Iya, di profilmu seperti itu nggak membuktikan kamu Muslim. Coba kamu syahadat dulu coba. Kok syahadat pulang bang? Setiap hari aku syahadat. Sebentar, saya naikkan yang profil asli aja lah ya. Ganti tema. Iya. Karena mereka bahas yang ini terus itu. Kenapa kau sembah manusia katanya? Kenapa kau tuhankan manusia? Makanya aku ikutin ini juga, ngikutin yang tema dengan ini, si Juma dan kawan-kawan. Oke, selalu bahagia. Halo? Oke, Bang. Halo? Bang, sinyalmu cuman anu loh. Oke, selalu bahagia Muslim, Bang. Ada, Bang, ada. Iya, Muslim, Bang. Oke, baik. Iya, Muslim saya. Baik. Anda tahu apa itu menjadikan sesuatu sebagai Tuhan? Oke, jadi kita menjadikan sesuatu sebagai Tuhan itu kita mengikuti apapun yang apa yang diperintahkan kita mengikuti. Apa yang dia inginkan Apapun. gitu, Bang. Oke, apapun yang diperintahkan kita ikuti. Oke, saya tanya sama Anda. Mentuhankan adalah mengikuti apapun yang diperintahkan kepadanya, gitu? Iya. Oke, saya tanya sama Anda. Sebagai seorang Muslim, Anda wajib tidak mengikuti apapun yang diperintahkan Muhammad? Ya, tentu wajib.
Berarti kamu mentuhankan Muhammad. Gini sebelum saya jawab. Kan? Anda tahu asas. Loh, enggak, saya tanya, saya minta kamu definisikan mentuhankan. Enggak, sebentar, kau tadi definisikan dulu mentuhankan, definisikan dulu mentuhankan. Iya, bukan berarti kita mengikuti orang itu sebagai Tuhan dia, goblok. Loh, kau bilang tadi mentuhankan adalah mengikuti apapun yang diperintahkan kepadamu. Sudah kau bikin kau sendiri yang mendefinisikan. Kau tahu utusan, kau tahu utusan. Itu sebagai utusan bukan berarti kita mengikuti utusan. Dia goblok. Kau yang bikin sendiri, kenapa kau kejang-kejang? Kau tahu Kenapa kau kejang-kejang? Kenapa kau kejang-kejang? Asisten. Kau sendiri yang bikin aturan, kau sendiri yang lawan aturanmu. Gimana sih kamu? Kamu ini gimana sih? Kamu yang bikin aturan, kamu sendiri yang membantah aturanmu. Gimana kamu tuh? Kusuruh kau bebas mengartikan itu. Sekarang kuterapkan itu ke Muhammad. Kena lehermu gimana? Bahtiar Syori Muslim, Bang? Bang Edis cuman minta nama penyanyinya aja tadi. Mau cari di YouTube, Bang Edis. Oh, tinggal klik aja Bang di YouTube. Di YouTube judulnya apa ya? Kalau Abang klik aja di YouTube itu bentar ya. Iya, Bang ya. Judulnya itu I Know Who Holds Tomorrow. I know Who Holds Tomorrow. Oke, Bang Edis. Terima kasih, Bang Edis. Saya Kristen, Bang Edis. Makasih banyak ya. Turunkan aja, Ya, Bang Edis. sama-sama Bang, sama-sama Bang, sama-sama. Turunkan ya Bang ya. Iya teman-teman, lagunya enak ya teman-teman ya. Berarti banyak yang suka lagu itu ya. Kadang-kadang kita setruk juga loh ngobrol-ngobrol sama yang anu nih. Kita karaokean dulu lah sekali ya. Know about tomorrow, I just live from day to day. I don't know, karena sudah kan. Ya gitulah teman-teman, cari aja lah lagu-lagunya, banyak kok di YouTube. Cuman nggak pas teman-teman kalau pas lagi apa diskusi begini ada seling-seling begitunya, orangnya nanti lama-lama jadi malas nonton. Hikayat Dunia Muslim Bang. Muslim Bang. Hikayat Dunia, halo. Yes. Halo. Muslim Ya. Bang. Baik. Tema kita adalah wajibkah menjadikan Muhammad sebagai Tuhan. Sebelumnya saya mau tanya dulu, apakah tahu Anda definisi menjadikan sesuatu sebagai Tuhan? Definisi menjadikan sesuatu sebagai Tuhan. Tuhan itu yang Bang, saya nggak tanya Tuhan itu Bang. Saya nggak tanya Tuhan itu apa. Yang saya tanya, apakah Anda tahu menjadikan sesuatu sebagai Tuhan itu apa? Ya, menjadikan sesuatu sebagai Tuhan adalah yang menciptakan, yang membinasakan, yang tidak ada duanya, yang tidak ada duanya. Sebentar, jangan grogi gitu. Kamu napasmu kayak tersengal-sengal. Anda tahu ketika Anda grogi, asam lambung Anda naik terus. Saya tahu itu. Itu orang grogi itu, saya tahu. Saya ngerti. Dengarkan. Hikayat, dengarkan hikayat. Iya. Yang saya tanyakan kepadamu apa? Definisi sebagai Tuhan yang kita jadikan sebagai definisi Tuhan. sebagai Tuhan. Iya. Coba ulang yang benar dulu kau bahasa. Tarik dulu napasmu. 3 kali. Dia yang menciptakan. Sebentar, tarik dulu napasmu 3 kali. Ya, sudah, Bang. Sudah? Ya. Sudah? Baik. Ya. Kuulangi pertanyaanmu. Tolong berikan saya sebuah definisi apa itu yang dimaksud menjadikan sesuatu sebagai Tuhan. Silakan. Menjadikan sesuatu sebagai Tuhan adalah Dia yang menjadikan, dia yang menciptakan, dia yang memusnahkan, dia yang tidak ada duanya, dia tidak yang diserupai dengan apapun dan tidak bisa disamakan dengan apapun. Baik, turuti. Oke, menjadikan sesuatu sebagai Tuhan adalah menjadikannya sebagai sesuatu yang tidak diserupakan dengan apapun, menjadikan sesuatu yang sebagai Maha Kuasa, menjadikan sesuatu yang tiada duanya, menjadikan sesuatu yang dia tidak diserupai oleh apapun, gitu ya? Iya. Baik. Kubukakan surat Al-Jasiyah ayat 23. Dikatakan di sini, maka pernahkah kau melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Jadi menurut definisimu tadi adalah orang yang menjadikan sesuatu sebagai Tuhan adalah orang yang menjadikan sesuatu itu sebagai tiada duanya, begitu ya? Iya. Baik. Jadi orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan tuh orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai yang tiada duanya. Dia yang mengedepankan. Sekarang ganti lagi. Tahu kalau ini remote ini kalau kau di depanku udah kulempar kau pakai remote.
dia yang menjadikan barusan hawa kau bikin nafsu, apa tadi definisimu? Apa tadi kau bikin definisimu tadi? Definisi tentang Tuhan, dia yang menciptakan, dia yang Berarti orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan adalah orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai sang pencipta? Tidak. Tadi kau bilang menjadikan sesuatu sebagai Tuhan, menjadikan satu sebagai yang pencipta. Gimana sih? Hawa nafsu bukan Tuhan. Ini kan ada orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Itu Berarti kan orang ini kiasan, membuat hawa nafsunya sebagai sang pencipta? Kiasan berarti dalam artian dia yang mengedepankan hawa nafsunya. Mengedepankan. Ya, Berarti orang yang menjadikan lebih mengutamakan hawa nafsunya. mengutamakan. Oke, kutanya sama kau. Kau mengedepankan Muhammad atau dirimu? Ya, Muhammad. Oke, kau mengutamakan Muhammad atau dirimu? Muhammad. Berarti kau menuhankan Muhammad? Tidak, karena dia makhluk. Bukan? Karena dia makhluk. Dia makhluk. Aduh. Udah, kau ke laut kau. Kau yang bikin definisi. Kau sendiri yang mengganti. Setelah kau ganti, ku terapkan kepada Muhammad, masih kau bilang bukan. Memang kau. Harus ku didik ini semua ini satu-satu ini. Satu persatu ku didik ini. Arul Alang 88, Muslim bang? Arul Alang? Jangan keluar dari aplikasi bang. Kita hitung 1, 2, 3. Sulit banget pokoknya, sulit. Halo Bang Tan Gunawan, apa kabar Bang? Bang Edis. Ya, gimana Bang? Jangan mau open cam ya Bang Edis. Oh iya Bang, untuk sekarang ini nanti dulu memang Bang. Sampai kapanpun jangan Bang Edis. Iya Bang, ya Bang. Sebaiknya jangan Bang. Ya, saran akan saya pertimbangkan Bang. Ya, nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa. Aku diturunin aja Bang. Oke, makasih Bang Tan Gunawan atas sarannya Bang. Terima kasih Bang ya, shalom Bang. Kuturunkan ya Bang ya. Shalom. Sulit. Ada yang mau naik namanya sulit nih. Bang Aan, Muslim Bang? Halo? Ini yang mana nih kira-kira teman-teman ini? Halo, Edriana Muslim. Alhamdulillah Muslim. Oke, siap berdiskusi yang baik? Insya Allah. Baik. Apakah wajib menjadikan Muhammad sebagai Tuhan? Apakah wajib menjadikan Muhammad sebagai Tuhan? Tidak. Tidak. Oke, apa itu menjadikan sesuatu sebagai Tuhan? Tuhan yang berhak disembah. Menjadikan sesuatu sebagai Tuhan adalah menjadikan sesuatu sebagai yang berhak disembah. Yuk. Baik. Di dalam surat Al-Jasiyah ayat 23 dikatakan, maka pernahkah engkau melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Jadi orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya itu adalah orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai yang berhak disembah. Iya, pada waktu itu. Kan bukan kita itu. Jadi orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan adalah orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesuatu yang berhak disembah. Iya. Ya, gimana itu caranya? Gimana caranya? Ya sesuai yang Anda bawa tadi. Iya, gimana caranya? Siapa orangnya yang mengatakan, "Hei, sembahlah hawa nafsuku," gitu siapa? Kan itu Siapa? dari perumpamaan. Hah? Itu kan tadi perumpamaan. Mana di situ perumpamaan mana? Yang tadi kan. Mana di situ perumpamaannya mana? Orang-orang zaman dahulu menyembah Orang-orang zaman mana di situ orang-orang zaman dahulu? Udah kau tidur aja, kau juga pun nggak tahu apa-apa. Ustadz pun tadi yang pertama sini namanya Abdul Ghani sudah mengakui iya ada yang mentuhankan hawa nafsu. Kau datang ke sini itu orang zaman dahulu. Itu begini, itu begini. Kau aja nggak tahu kok gimana kau mau diskusi. Makanya kau baca dulu Quranmu, kau pahami dulu Quranmu. Ciku Muslim. Halo? Halo? Muslim Bang? Muslim. Oke, wajibkah menjadikan Muhammad sebagai Tuhan? Nabi Muhammad bukan Tuhan. Saya nggak bilang dia bukan Tuhan. Wajibkah menjadikannya sebagai Tidak Tuhan? wajib. Tidak Hah? wajib. Tidak wajib. Oke, apa itu menjadikan sesuatu sebagai Tuhan? Apa dia? Apa itu menjadikan sesuatu sebagai Tuhan?
Apa yang menjadikan sebagai Nah, Tuhan? kau aja bingung, tapi kau jawab tidak. Kau jawab tidak wajib, tapi kau tidak mengerti apa yang ditanyakan kepadamu. Kenapa kau bilang tidak wajib, tapi kau pertanyaan aja kau nggak tahu? Coba. Soalnya Ibarat kayak, dengarkan. Kau ibarat kata ditanya sama begini. Halo bro, what's your name? Yes. What's your name bro? Yes. Bro, apa itu what's your name? Apa ya? Kau cepat bener jawab, tapi kau nggak tahu apa yang ditanyakan sama kamu. Kamu sendiri juga dari apa yang kamu tanya. Dengarkan. Kamu Saya sendiri tanya sama tidak jawab pertanyaan apa yang saya kamu sama tanya. kamu adalah begini. Wajibkah menjadikan Muhammad sebagai Tuhan? Kamu bilang tidak wajib. Tapi saya tanya sama kamu apa itu mentuhankan, kau tak tahu. Kau ngelawak namanya. Namanya kau ngelawak namanya. Makanya aku tanya sama kau. Makanya aku tanya sama kamu. Dengarkan. Makanya saya tanya sama kamu. Apakah kamu tahu apa itu menjadikan sesuatu sebagai Tuhan? Saya mau tahu, tanya kamu. Apa yang kamu paham dengan mentuhankan? Mentuhankan itu adalah menjadikan sesuatu itu sebagai sesuatu yang mengontrol kamu, yang menguasai kamu, yang mengatur kamu, yang menentukan kamu harus begini dan begitu. Itu artinya menjadikan sesuatu sebagai Tuhan. Saya tanya sama kamu, apakah kamu punya definisi yang sama dengan saya atau tidak? Kalau tidak, tolong jelaskan. Silakan. Ya, sama. Sama. Baik. Kutanya sama kau, kalau itu sama. Apakah bukankah kau wajib menjadikan Muhammad sebagai sesuatu yang kepadanya kamu harus taat dan patuhi? Kami kena taat dengan Muhammad. Apa? Kami kena wajib taat pada Nabi Muhammad. Oke, wajib taat kepadanya, wajib tunduk kepada perintahnya, wajib melakukan apa yang dikatakan kepadanya. Iya. Betul? Ya. Berarti kau mentuhankan Muhammad? Definisi Tuhan dengan Kau udah mutar-mutar lagi. Kau kok mutar-mutar sih? Tidak. Kalau kamu ikut dengarkan. Tadi kau tanya sama saya Tidak, apa? begini, saya Dengarkan, tanya kau. Cikgu dengerin. Apa itu mentuhankan? Ku jawab. Mentuhankan adalah suatu perbuatan menaklukkan diri, menyerahkan kepatuhan dan ketundukan, menyerahkan supaya Anda harus diatur, supaya Anda harus begini dan begitu, semuanya ditentukan sama dia. Kau bilang tadi setuju, betul? Iya, Tuhan. Hah? Iya, kalau konsep Tuhan memang begitu Tuhan. Kita mentuhankan Tuhan. Allah itu begitu. Tapi tidak ada Muhammad. Udah. Kau tidur di bawah. Kau pun nggak ngerti apa yang ku ngomongin. Heran, semua konslet. Nggak nyambung apa yang diomongin itu nggak ditangkapnya. Kenapa kau nggak nangkap dengan yang ku maksudkan? Udah berapa orang yang ku ajak ngobrol? Nggak juga nyambung, nggak juga nangkap. Begitu sulitkah Anda memahami itu? Sulit banget Anda memahami itu. Sabil. Wajibkah menjadikan Muhammad sebagai Tuhan? Ada tema lain, Bang? Ya, abis ini udah selesai nih. Abis ini kita lagi. Karena udah pusing saya. Semuanya muter-muter. Ini Anda terakhir nih. Terakhir. Sabil. Ya. Wajibkah menjadikan Muhammad sebagai Tuhan? Ya, enggak ada perintahnya, Pak. Nggak ada perintahnya. Baik. Apa itu menjadikan sesuatu sebagai Tuhan? Disembah, bersujud. Bersujud. Baik. Kubukakan sama kau surat Al-Jasiyah ayat 23. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Iya, ada ayatnya itu. Oke. Kutanya sama kau, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya berarti orang yang bersujud kepada hawa nafsunya? Belum tentu. Kan tadi aku bilang orang yang bersujud. Orang yang menuhankan sesuatu adalah orang yang bersujud kepada sesuatu itu. Sekarang di sini ada orang menuhankan hawa nafsu, tapi kau nggak mau orang menuhankan bersujud. Aduh. Cobalah satu aja kalian yang sehat, ada nggak? Ada nggak satu aja kalian yang sehat? Ada nggak? Ini sehat ini. Oke, kutanya sama kamu. Apa itu menjadikan sesuatu sebagai Tuhan? Menjadikan sesuatu sebagai Tuhan. Yang diibadahi Tuhan itu. Yang dimintain doa. Oke, berarti orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan adalah orang yang berdoa kepada hawa nafsunya gitu? Enggak juga, enggak gitu. Terus yang mana? Yang benar definisimu yang mana? Mana definisimu yang benar itu yang mana? Coba bikin dulu satu definisimu yang benar. Menuhankan sesuatu atau menjadikan sesuatu sebagai Tuhan adalah bla bla bla. Coba bikin yang benar dulu definisimu. Ada tema lain nggak? Biar agak ringan sedikit malam-malam. Apa yang kau tahu tentang Islam? Kita tentang Yahya itu aja. Nama Yahya itu kan masih mau balik lagi ke situ. Ya, coba selesai kemarin tadi. Baik, kuturuti. Ya. Kuturuti maumu.
Mami. Mami. Sabil, coba Sabil, jangan ada suara anak-anak. Sabil masuk, Sabil, nanti kita kena ban. Baik. Sudah kau lihat di layar? Sudah, saya hafal itu. Baik. Di situ ada kata-kata wahai Zakaria. Kami di sini siapa? Kami di sini ya malaikat dan atas perintah Allah. Oke, Kalau baik. di versi apa kan masyarakat kan? Versi Nggak ada di versi masyarakat, nggak ada. Aduh, ini juga kamu nggak paham. Kupikir kau cerdas, kupikir kau sudah melakukan penelitian 24 jam, ternyata nggak, nol sama sekali. Narasikan dulu. Wahai Zakaria, yang ngomong sama Zakaria ini siapa? Ya Zakaria, Allah berfirman kan? Allah yang ngomong. Oke, jadi Allah ngomong, kami memberi kabar gembira kepadamu. Ya. Dengan seorang anak laki-laki. Ya. Namanya Yahya. Ya. Yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Ya. Oke, baik. Kalau ada orang sama kamu ngomong, kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Berarti sebelum-sebelumnya dia udah pernah ngasih nama belum? Pernah. Ya. Tapi namanya nggak seperti ini, betul? Bukan Yahya namanya. Oke, namanya tadinya ABCD. Yahya ini baru kali ini gitu ya? Iya, betul. Oke, berarti tadinya orang ini ngasih nama kepada yang sebelum-sebelumnya, tapi nama-namanya kembar. Bukan kembar, beda-beda namanya. Bisa jadi. Kalau beda-beda terus apa artinya? Yang sebelum seperti ini semuanya juga belum seperti itu. Gimana sih kamu? Karena Zakaria ingin memberikan nama seperti namanya. Ya kan? Di mana Zakaria ingin memberikan nama seperti namanya? Kan di Bible dikatakan. Kok Bible kita pun? Aduh, gimana dia mau memberikan nama orang dia aja belum lahir kok? Aduh, kau ini kupikir kau ada ilmu, kau makin parah. Sabil, kok parah banget sih Sabil. Saya ngikutin pola pikir Bang Edis, itu aja. Sabil, dengarkan Sabil. Kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Oke. Berarti sebelumnya dia sudah sering kasih nama, betul? Zakaria kan anaknya satu cuman itu. Yang memberikan nama kan Allah. Harus pakai bahasa apa saya teman-teman jelasin ini teman-teman. Sabil, ku bikin aja lah sebuah analogi lah biar enak Sabil. Kemarin saya kasih nama si tetangga itu. Saya kan kerjanya tukang ngasih nama ini. Namanya saya bikin Budi. Terus abis itu Budi lagi. Terus Budi lagi. Nah sekarang ku kasih nama yang sebelumnya nggak seperti itu. Betul? Iya, nggak seperti tapi berarti sosok kami ini sebelumnya dia suka kasih nama orang, betul? Iya, betul. Oke, yang dikasih dia itu kembar-kembar terus, betul? Bukan kembar namanya. Oke, kalau nggak kembar terus gimana? Terus kalau nggak kembar terus kenapa ada kata-kata yang belum pernah seperti ini? Coba. Ya kan misalnya gini, orang pertama dikasih nama Doni, yang kedua Joko, yang ketiga Aldi, kayak gitu. Sebentar, ku catat dulu. Sebentar, ku catat dulu logikamu, ku ikutin dulu. Pertama apa? Pertama dikasih anak Doni, ya kan? Doni. Terus kedua? Yang kedua Aldi. Yang ketiga Joko, gitu kan? Yang ketiga Joko. Terus yang keempat Yahya. Nggak sama dengan yang ketiga itu. Sebentar, yang keempat Yahya. Sudah, oke. Ku tanya sama kau. Doni, Aldi, Joko, Yahya. Ada nggak satu pun yang serupa? Namanya enggak. Berarti logikamu salah. Kalau ku bilang gini, dengar. Pertama kan Doni. Terus kedua Aldi. Sama nggak Aldi dengan Doni namanya? Beda nggak? Iya beda. Beda. Terus Joko, beda lagi nggak? Beda. Terus Yahya, beda lagi nggak? Kalau saya kasih nama itu Joko lagi, baru protes nanti. Kok kasih nama Joko lagi? Iya, artinya kata-kata saya belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya berlaku juga kepada Aldi dan Joko, Peang. Karena Aldi pun juga tidak nama seperti sebelumnya. Joko pun juga tidak nama seperti sebelumnya. Yahya pun juga tidak sama seperti sebelumnya. Kalau tidak seperti sebelumnya, artinya sebelumnya itu pernah kembar. Gimana sih kau tuh? Banyak makan tua Bang Edi ini. Coba dengarkan dulu. Hari ini ku kasih nama Doni. Oke. Kemarinnya ku kasih nama Doni. Kemarinnya lagi ku kasih nama Doni.
Baru sekarang ku beri kau nama yang belum pernah seperti sebelumnya. Betul? Iya. Betul tidak kalimat itu? Iya betul. Oke. Kalau hari ini kemarin Doni. Kemarin lusa Doni. Kemarin Doni. Hari ini Joko. Berarti kalimat yang belum pernah sebelumnya itu berlaku juga nggak kepada Aldi? Berlaku juga nggak kepada Joko? Nah, ini. Gimana sih kamu itu? Artinya ketika nama itu tidak kembar, maka itu berlaku kepada keseluruhan. Dengarkan, kalau ada kata-kata yang belum pernah, berarti sebelumnya itu udah pernah. Nama itu udah pernah kayak gitu, berulang. Paham nggak kamu? Paham. Soalnya gini kan, misalnya pertama Doni tadi kan, kalau dikasih Doni lagi, kok sama namanya, ya kan? Makanya dikasih. Makanya itu Asabil yang saya tanya sama kamu itu, kata-kata kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya itu mengandung makna, berarti sebelum-sebelumnya ada nama-nama yang kembar. Ada nama-nama yang kembar ya? Terus kalau nggak kembar ngapain dibilang yang belum seperti sebelumnya? Yang tidak seperti sebelumnya? Coba. Ya kan di dalam Alkitab sono. Ya kan mengatakan istrinya protes. Udah Aldi, kupikir kau ada ilmu. Apalah yang kau pelajari Aldi? Coba Aldi. Nih dengerin Aldi ya. Nih biar kau sehat memang harus kutunjukkan kok ini memang. Nih Aldi ya. Nah, coba Alkitabnya. Apa nggak bisa kau akses Alkitab di situ Aldi? Coba. Nggak bisa kau akses Alkitab di situ. Makasih bang. Makasih yang kasih gipnya, makasih. Bisa nggak kau akses Alkitab di situ? Injil. Bisa. Nih, kubacakan sama kamu Aldi ya. Nih, dengarkan Aldi ya. Baik-baiklah aku sabar lah dulu ya. Nih. Kubaca dari Waduh, sebentar. Bukan ini. Bentar ya, sabar Aldi ya. Ini malah mentuhankan tadi itu ini. Bentar. Nih, yang ini ya. Nih ya. Kita mulai dari ayat yang ke-58. Ya. Kita mulai dari ayat 59 ya. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu. Tahu nggak Aldi siapa yang dimaksud anak itu di sini? Di atasnya. Ya. Ya, dia belum dikasih nama kan, masih bayi dia kan, masih berumur 8 hari, betul? Oke, ya. Nah, menyunatkan anak itu dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Sebentar, kau udah paham belum dengan kalimat ini? Paham aku. Apa? Maksudnya itu gimana? Ya, mereka akan memberikan nama Zakaria seperti nama bapaknya. Oke, baik. Tetapi ibunya berkata, jangan. Ia harus dinamai Yohanes, betul? Ya. Nah, ini yang saya bold warna hijau tebal ini. Ya. Kata mereka kepadanya. Siapa mereka ini? Kata mereka kepadanya. Iya, siapa mereka ini? Kata mereka pada nggak kelihatan ya. Kata mereka masyarakat kan? Ya, masyarakat yang ikut turut hadir menyunatkan anak itu. Oh ya. Tetangga-tetangganya lah ya. Ya, yang rame-rame kan? Oh, kata tetangga-tetangganya itu orang-orang yang rame-rame turut hadir di acara sunatannya Yahya ini, sunatan bayi ya. Ya. Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Perhatikan. Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Mirip nggak ini dengan narasi Quran yang tadi? Iya, mirip. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikan kepada anaknya itu. Ya. Ia meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Nah, jadi di narasi ini bukan malaikat yang kasih nama bahwa Yohanes ini sebelumnya nggak ada nama kayak gitu, bukan. Tapi tetangga-tetangganya yang merasa bahwa kalau dia dikasih nama Zakaria, keluargamu nggak pernah ada yang namanya kayak begitu, sanak familimu. Yang menulis di batu tulis itu Zakaria kan? Iya. Karena dia itu bisu sudah kan sebelum itu kan? Iya, betul. Berarti yang memberi nama kan Zakaria itu, bukan apa? Betul. Yang Yahya itu. Betul. Karena nggak serupa dengan nama dirinya. Iya, tapi gini loh, kau pun nggak kurang paham juga kau itu. Dengarkan. Kau orang yang sudah sangat tua, istrimu sudah sangat tua, tapi kau nggak punya anak. Sudah? Iya, sudah. Oke, datanglah malaikat kepada kamu malam-malam.
dibilanglah sama kamu, Sabil, sesungguhnya istrimu, taruhlah istrimu namanya Susi, ya. Sesungguhnya Susi istrimu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan kamu akan menamai dia Joko, misalnya. Oke? Ya. Nah, lalu kau nggak percaya? Dia kan, kami kan udah tua, bla 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 bla. Ah, kau karena kau nggak percaya, kau akan kubuat jadi bisu sampai semuanya ini terjadi. Sampai semua perkataan saya ini menjadi nyata. Bisulah kau, ya kan? Udah? Nah, lalu lahirlah anak ini. Ternyata lahir, gitu? Nah, menurut kebiasaan adat istiadatmu, kau kasih nama anakmu ini sesuai dengan familimu. Famili di rumahmu itu siapa? Nah, kau mau kasih nama dia Sabil. Tetangga-tetanggamu mau kasih nama dia Sabil. Sudah? Nah, waktu mau dikasih nama Sabil, istrimu ngomong, jangan dikasih nama Sabil. Dia harus dikasih nama Joko. Sudah? Ya, oke. Nah, lalu kaulah diminta, karena kau bisu, kau minta batu tulis. Karena kau kan bisu. Ya. Nah, kau tulislah namanya. Bentar. Yang menolak kan ibunya Yohanes kan? Bukan menolak. Oh, yang menolak diberi nama Zakaria. Iya, ya kan? Ya. Yang pertama yang meminta nama Zakaria itu Zakaria kan? Bukan. Terus siapa? Tetangganya. Oh, tetangganya meminta di Zakaria ya, nama Zakaria ya. Ini loh, makanya dengar. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka, perhatikan, mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Ya paham saya. Tetapi ibunya, istrinya Zakaria, menolak, jangan dikasih nama Zakaria dia, tapi dia harus dikasih nama Yohanes. Ya. Nah, terus tetangganya itu heran dengan kata mereka kepadanya, tidak ada loh di antara sanak saudaramu yang bernama demikian itu. Nama Yohanes itu nggak ada di sanak familimu itu. Kok kamu kasih nama itu? Kan gitu. Ya barulah di Zakaria dikasih batu tulis kan? Nah, lalu di Zakaria dikasih batu tulis, baru ditulis lah. Namanya adalah Yohanes. Seketika itulah lagi dia baru kembali bisa bicara. Sudah? Sudah, ya. Nah, sekarang ke Quranmu nih. Nih, biar kau paham isi Quranmu. Nih. Apakah Quranmu itu menjiplak Bible dengan keliru? Nih. Nah, Bang, gini Bang Edis. Enggak, serius dulu di sini, serius dulu nih. Nih, yang kami belum pernah memberi nama seperti itu sebelumnya. Jadi yang ngomong kepada Zakaria ini, dia bilang bahwasanya dia belum pernah ngasih nama kayak begini. Nah, artinya dia sebelumnya pernah ngasih nama nggak? Yang dia di sini itu Tuhan tadi. Iya, artinya sosok kami di sini yang belum pernah memberi nama seperti itu sebelumnya. Berarti tadinya dia pernah memberi nama nggak tadinya? Iya pernah. Cuma siapa yang dikasih nama sama dia? Sebelumnya siapa? Kan saya bilang kemarin itu para nabi. Siapa? Nabi Adam siapa yang ngasih nama? Oke, siapa yang namanya seperti itu sebelumnya? Siapa? Yohanes itu nggak ada. Terus yang seperti sebelum Adam siapa? Ya kan Adam Allah ngasih nama. Iya, terus siapa yang kembar? Siapa yang kembar? Yang ada. Terus kenapa harus dikasih dibilang yang belum pernah seperti itu? Berarti kan ada yang pernah seperti itu kalau belum pernah. Masih belum nangkap juga kamu maksud saya. Enggak nangkap saya kayak gitu. Saya menangkapnya gini. Karena IQ-mu memang gini loh, dengarkan. Ketika kamu nonton film ya. Ya. Terus kamu ke kamar mandi, terus kamu tinggal nyuapin anak, terus kamu ke depan, ada yang kehilangan nggak kamu bagian-bagian itu? Bagian-bagian film yang keseluruhan itu ada yang kehilangan nggak kamu? Adalah jelas. Oke. Ketika kamu disuruh nyeritain ulang, bingung nggak kamu? Ketika tadi terjeda, dengar. Ketika kamu terjeda, terus kamu disuruh nyeritain ulang apa yang terjadi dari sebelum, kamu bingung nggak? Kalau secara umum nggak. Kalau secara umum ya. Enggak, secara detail kamu bingung nggak? Jelas kalau secara detail iya jelas. Nah, makanya pertanyaan saya begini. Apakah Quranmu ini disusun oleh orang yang dia itu samar-samar mengetahui kejadian yang sebenarnya sehingga ceritanya jadi begini? Nggak gitu Bang Edis, nggak gitu. Oke, sekarang aku tanya sama kamu kalau gitu. Kalau belum pernah, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya, berarti dia pernah nggak memberikan nama seperti itu tapi beda? Seperti itu kan Yohanes tadi Bang Edis. Waduh, nggak nangkep juga ini. Coba saya naikkan dulu satu Kristen untuk membantu saya. Siapa tahu saya juga kurang minum ini. Saya minta satu. Teman-teman, saya undang satu orang Kristen. Saya undang satu orang Kristen naik ke sini. Ya, saya minta satu orang Kristen teman-teman yang nangkep dengan omongan saya. Satu orang teman-teman. Coba kalau ada ya. Yang sama dengan logika Bang Edis tuh. Ya, saya minta dulu satu orang sebentar. Ini lemot lagi.
HP. Coba satu orang Kristen silakan. Not responding ya. Erik Febrian, coba bentar. Sabar ya, ini mendadak ini HP ini macam mana? Ini aja lah yang naik di atas nih. Ya, silakan Bang. Abang paham Bang dengan yang kita bicarakan Bang? Shalom, Bang JPM. Shalom. Aduh, berisik. Bang, bisa diamankan dulu Bang suaranya Bang, karena berisik Bang. Saya turun dulu aja ya mungkin ya. Lain-lainnya dulu aja Bang. Oh iya. Mudah-mudahan nggak satu-satunya Bang Edis logikanya seperti itu ya. Halo? Rumah seperti api. Iya. Halo? Halo. Iya, Kristen Bang? Yes, Katolik. Iya, mengerti Bang yang saya maksudkan tadi? Ini yang apa namanya? Yang pernah memberikan nama sebelum ini ya, sebelum nama yang dikasihkan terakhir ya, begitu? Enggak, Abang nyimak dari tadi atau baru datang? Oh, barusan. Oke, aku turunkan dulu Bang ya, mohon maaf Bang ya. Ya, silakan. Ya, Erik Febrian. Nyimak Bang? Shalom Bang Edis. Shalom Bang, shalom. Nyimak Bang? Nyimak. Oke, silakan Bang. Coba ulangin pertanyaan Bang. Abang udah nyimak dari tadi? Nyimak, tapi saya lupa pertanyaannya Bang. Enggak, bukan pertanyaan Bang. Bukan pertanyaan ini, bukan pertanyaan. Yang namanya sama itu kan Bang? Iya, coba jelaskan sama Sabil coba. Apa Abang punya metode lain menjelaskan sama Sabil? Tidak ada Bang. Oke, berarti kuturunkan dulu Bang ya. Oke Bang. Ya teman-teman, karena memang yang Kristen pun kadang-kadang juga nggak nyambung juga dengan yang saya bilangin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana debat ini dan mari kita simak bersama dan juga mari kita memberikan komentar yang baik dan yang positif. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini juga kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan untuk kita menjalani hari-hari ini dengan penuh sukacita dari Allah Roh Kudus. Mari kita mendengarkan firman Tuhan di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai yang ke-19. Begini bunyi firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidakkah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dalam kebenaran firman Tuhan ini kita melihat bahwa orang Samaria, orang yang dikucilkan oleh orang-orang Yahudi. Tapi kita melihat bahwa ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dalam penderitaannya, dalam penyakitnya, ketika Tuhan menyembuhkan dia, dia taat
Tuhan mengatakan kepada dia pergi kepada imam. Ini menunjukkan suatu perintah bahwa harus pergi. Dan saat itu ketika dia pergi mengikuti apa yang Tuhan mau, dia seketika itu juga sembuh. Hal ini juga mengingatkan kita bahwa kita juga harus berbalik kepada Tuhan. Dalam setiap persoalan hidup kita, dalam setiap permasalahan hidup kita, kita harus kembali kepada Tuhan, kita harus melibatkan Tuhan. Ya, jangan kita mencari dukun atau mencari hal-hal yang lain supaya kita dianggap bahwa kita lebih hebat, ya. Dukun lebih hebat atau orang lain lebih hebat. Maka dari itu Bapak Ibu, mari beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan beritakanlah firman Tuhan itu kepada siapa saja supaya mereka juga diberkati. Sekian saja firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita.